motor di luar, wih, corona lari lewat, kau mati di tempat. Corona kali ini, konten kali ini kita akan membahas tentang mitos yang berlaku pada zaman dahulu kala, namun pada zaman-zaman sekarang sesuai dengan perkembangan zaman semuanya itu sudah berubah. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Budaya Indonesia sejak zaman dahulu masih sering melekat di pikiran kita sampai saat ini. Kadang jika dipikir secara logika, mitos-mitos orang Indonesia sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang perlu untuk dilestarikan. Inilah beberapa mitos yang hanya ada di Indonesia dan sangat Indonesia dan tidak mungkin Anda temui di negara lain. Hanya ada di Indonesia. 1. Pergi ke kuburan buat minta berkah dan rezeki lancar. Hei nenek moyang, buat apa pergi ke kuburan? Bukannya pergi ke tempat ibadah atau pergi bekerja. Pergi berdoa ke tempat ibadah dan bekerja. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Anda mendoakan apa yang Anda kerjakan dan Anda mengerjakan apa yang telah Anda doakan. 1. Yang kedua, pergi ke dukun agar saat menghadapi ujian bisa sukses. Tuhan tolong. Kamu yang dapat les, pergi minta bantunya di dukun. Mama, tolong. Menjual garam pada malam hari bisa membuat usaha yang dimiliki bangkrut. Mitos ini belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Menjual garam pada malam hari, karena tidak ada apa kaitannya ya? Jual garam dengan malam hari. Garam dengan malam hari, apa hubungan? Sampai sekarang mitos ini masih berlaku dan belum ada yang bisa pecahkan mitos ini. Tetapi pergi ke dukun agar saat menghadapi ujian bisa sukses, tidak masuk ke dalam logika sekali. Kita yang dapat mata pelajaran di sekolah, saat ujian, apakah kita harus pergi ke dukun? Memangnya dukun ikut susun soal? Dukun ikut susun kunci jawaban? Dukun ikut waktu kita dapat les di kelas? Aneh-aneh di Indonesia. Ini sudah tidak berlaku lagi nih. Memotong rambut saat malam hari akan didatangi makhluk halus dalam mimpinya. Apa hubungannya makhluk halus dengan memotong rambut? Memotong rambut pada malam hari kenapa dilarang? Itu karena pada zaman dahulu kala listrik belum ada, sehingga kalau Anda potong rambut pada malam hari tidak akan serapi ketika Anda potong pada siang hari. Dan mitos ini masih berlaku sampai sekarang di tempat-tempat di Indonesia yang penyebaran listriknya belum merata. Masih berlaku. Bagi yang masih single, jika terbiasa membeli barang bekas, kelak suatu saat akan menikah dengan janda atau duda. Waduh. Apa hubungannya? Karena sama-sama bekas kah? Hello, kita masih pacaran saja sudah jadi bekas. Apalagi nanti menikah itu kita sudah menikah dengan mantan pacarnya orang. Ini tidak masuk akal sama sekali. Bagi yang masih single, jika terbiasa membeli barang bekas, kelak suatu saat akan menikah dengan janda atau duda. Bagaimana menurut Anda dengan mitos ini? Mencabut alis mata, khususnya wanita, menyebabkan ketidaknyamanan pada saat berhubungan intim. Mencabut di alis mata, khususnya wanita, menyebabkan ketidaknyamanan pada saat berhubungan intim. Pada saat Anda melakukan hubungan intim, Anda tidak akan merasa nyaman. Itu karena apa? Karena Anda mencabut alis mata. Berarti apakah perempuan-perempuan sekarang yang mencabut alis matanya itu, apakah mereka nyaman saat mereka melakukan hubungan intim atau tidak? Yang mencukur alis mata sampai rata baru pasang alis palsu? Tolong jawab mitos ini. Anda bisa membantah mitos ini sesuai dengan pengalaman Anda masing-masing. Tulis di kolom komentar. Berfoto dalam jumlah ganjil adalah sesuatu yang fatal karena salah satu dari yang difoto, biasanya yang di tengah, akan meninggal.
Apakah Anda masih percaya dengan mitos ini? Apakah masih berlaku dalam lingkungan kehidupan Anda setiap hari? Silahkan jawab di kolom komentar. Menyapu di malam hari menyebabkan sulit untuk mencari rezeki. Ya iyalah, menyapu malam hari bukan sulit untuk mencari rezeki, tetapi karena menyapu pada malam hari kita tidak terlalu detail untuk mencari kotoran-kotoran mana yang harus kita sapu. Tidak bersih. Kita menyapu pada malam hari itu tidak akan bersih, kecuali kalau listrik menyala. Dan mitos ini masih tetap berlaku di daerah-daerah di Indonesia yang masih belum, penyebaran listriknya belum merata, seperti di Indonesia Timur. Mengantongi batu di kantong kanan bisa menahan keinginan untuk BAB. Buang air besar dengan taruh batu di kantong kanan. Apa hubungannya? Tidak ada sama sekali. Apakah BAB-nya pindah ke batu atau BAB pindah ke kantong kanan? Menjual silet dan jarum pada malam hari akan berakibat toko atau usaha Anda akan bangkrut. Itu karena apa? Kalau seandainya siletnya jatuh atau jarumnya jatuh pada malam hari, kita akan kesulitan atau kewalahan untuk mencarinya ketika jarum atau silet itu jatuh, dan bisa melukai Anda kalau Anda salah rapat. Beda memegang hal-hal yang lainnya, seperti contoh pipi kiri kanan apa tubuh kasih Anda mungkin. Makhluk halus akan datang jika kamu bersiul di malam hari. Mitos ini ada karena apa? Pada malam hari itu bukan waktunya Anda untuk bersiul, tapi Anda untuk tidur. Ada lagi, kalau menyapu harus bersih. Kalau tidak bersih nanti suaminya berewokan. Berarti kami yang berewokan ini, kalau nanti dapat jodoh itu karena perempuan-perempuan itu yang sapu-sapu tidak bersih kan? Ini mitos sembarang-sembarang. Aneh saja mitos ini. Masih ada lagi tidak? Oh, sudah habis. Apalagi mitos-mitos di daerah kalian? Mari kita pecahkan. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sebelum Anda tulis di kolom komentar, jangan lupa klik subscribe. Setelah Anda subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng. Setelah Anda nyalakan lonceng, Anda bagikan videonya. Setelah Anda bagikan videonya, kembali nonton lagi baru Anda tulis kolom komentar. Atau terserah Anda lah. Yang penting subscribe dulu channel. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tulis di kolom komentar mitos-mitos apa yang belum kita bahas pada konten kali ini, supaya kita bedah, kita bahas pada konten-konten selanjutnya. See you guys.